Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan membahas hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hari ini kita masih belajar di rumah ya. Masih semangat kan? Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dan berdisiplin yang tinggi agar ada perubahan dalam diri kita. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan buka Pupu Channel dan lihat video-video dari Ustazah. Pilih video-videonya yang menarik buat kalian dan silahkan klik video yang menarik, buka dan tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya serta bagikan di grup WA, Facebook, atau media sosial yang lain. Terima kasih atas dukungannya. Jazakumullahu khairan. Tahukah kalian listrik pengubah wajah dunia? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat di dunia. Adalah Michael Faraday, tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolahnya. Akan tetapi, Faraday mampu berjuang keras dan semangat pantang menyerah. Akhirnya, dia berhasil membuat alat sederhana yang pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Apakah kalian tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Dan bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita bahas sedikit ya. Jadi, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa perantara. Misalnya arus listrik yang ada di rumah kalian. Jadi, gelombang elektromagnetik hanya cukup mengalir tanpa perantara. Arus listrik ini merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu merambat meski tidak ada perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut memicu terjadinya arus. Arus listrik ini kemudian dihasilkan oleh generator yang raksasa pada pusat pembangkit listrik. Nah, tahukah kamu bagaimana generator listrik bisa sampai ke rumah-rumah? Jadi, arus listrik tersebut dapat sampai ke rumah-rumah karena disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan di berbagai tempat yang memerlukan. Nah, sudah tahu kan kalian? Lalu, bagaimana Faraday bisa sampai menemukan seperti itu? Faraday adalah manusia seperti kita, kalian, dan guru-guru kita semuanya. Akan tetapi, Faraday mampu menjaga hak dan kewajibannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban kita, guru, dan sebagainya agar kalian tahu apa saja kewajiban kita. Simak ya. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contohnya ada hak di rumah, ada hak di sekolah, dan ada hak di masyarakat. Adapun hak di rumah adalah kita memperoleh makanan yang bergizi dari orang tua kita. Kita memperoleh kasih sayang dari orang tua kita. Kita harus nyaman saat belajar di rumah. Nah, itu semua adalah hak-hak kita yang ada di rumah. Selain hak kita di rumah, kita juga punya hak di sekolah. Apa saja hak kita di sekolah? Tentunya kita memperoleh pengajaran dari guru. Dan saat istirahat, tentunya kita diperbolehkan untuk bermain dengan teman-teman kita di sekolah. Belajar dengan nyaman juga merupakan hak kita di sekolah. Karena itu, sekolah kita menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman buat kalian, seperti tempat duduk, meja belajar yang bagus,
papan tulis yang jelas, toilet yang bersih, dan masih banyak yang lain. Utamanya perpustakaan yang nyaman buat kalian membaca. Sedangkan hak kita di masyarakat ada banyak sekali. Hak kita bermain di lingkungan yang bersih, seperti kita bersepeda di lingkungan kita. Kemudian kita juga berhak ikut serta dalam kerja bakti agar lingkungan kita tetap terjaga kebersihannya. Kita juga berhak memperoleh rasa aman saat bermain, saat di lingkungan masyarakat kita. Makanya di lingkungan masyarakat kita ada yang namanya siskampling. Selain setiap orang memiliki hak, setiap kita manusia juga memiliki kewajiban. Nah, apa saja kewajiban kita di rumah, di sekolah, di masyarakat? Kita bahas satu persatu ya. Kewajiban kita di rumah, contohnya merapikan mainan setelah selesai bermain. Kalau kita berhak bermain dengan nyaman, kita punya tanggung jawab untuk merapikannya agar mainan kita tidak cepat rusak. Dan kita juga boleh menonton televisi. Kita punya bertanggung jawab agar kita menjaga mata kita, sehingga kalau kita nonton televisi di rumah, maka kita harus menjaga jarak yang aman bagi mata kita. Saat di rumah, kita juga harus bertanggung jawab pada kesehatan diri kita, yaitu dengan menjaga kebersihan di rumah kita. Selain itu, kita juga harus bertanggung jawab atau berkewajiban makan makanan yang sehat dan bergizi. Setelah itu, jangan lupa mencuci piring kotornya agar piring kita tetap bersih dan bebas kuman. Kewajiban di sekolah pun juga kita miliki. Contohnya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita di sekolah. Saat kita meminjam buku di perpustakaan, maka kita harus mengembalikannya. Dan jangan lupa kita harus tetap tenang di dalam perpustakaan. Saat bermain jam istirahat, kita tidak boleh gaduh atau bertengkar dengan teman-teman kita. Itulah tanggung jawab kita atau kewajiban kita saat kita berada di sekolah. Nah, kewajiban kita di masyarakat tentu juga ada, karena kita hidup berdampingan dengan sesama manusia yang lain. Maka kita harus punya kewajiban. Kewajiban kita di lingkungan salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga keamanan yang ada di lingkungan kita. Biasanya di lingkungan kita ada kerja bakti kan? Nah, kita harus ikut. Dan juga siskampling, itu menjaga keamanan. Saat kita bermain di lingkungan masyarakat, kita harus juga menjaga kebersihannya. Kemudian kita juga harus menjaga teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tugas kalian kali ini adalah mengerjakan tugas di Bu Pena Ayo Berlatih halaman 154 dan 162. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian dan dipoto, kumpulkan di ustadz-ustadzah kalian. Jangan lupa jika pembelajaran ini bermanfaat buat kalian, dibagikan ke teman yang lain ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyi loncengnya. Dan jangan lupa beri komentar tentang pembelajaran ini agar channel ini semakin berkembang. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.